Pemirsa, keputusan Kaisang bergabung dengan PSI dan meninggalkan tradisi keluarga yang lekat dengan PDIP mengejutkan publik hingga disebut menyalahi aturan PDIP. Kini karir Kaisang melesat secepat kilat langsung menjadi ketua umum. Lalu bagaimana dampak dari manuver politik putra bungsu Presiden berusia 28 tahun tersebut? Berikut apa kata fakta. Pilihan politik putra bungsu Presiden Joko Widodo yang resmi bergabung dengan PSI mengejutkan karena meninggalkan tradisi keluarga yang lekat dengan PDIP. Bahkan Kaisang resmi dilantik menjadi ketua umum PSI. Lalu apa kata fakta? DPP PSI secara simbolis menyerahkan friendship card atau kartu tanda anggota PSI kepada Kaisang di kediamannya di Solo pada Sabtu 23 September lalu. Kaisang mengungkap alasan dirinya bergabung dengan PSI karena adanya kesamaan visi dan misi. Ia ingin anak muda menjadi objek aktif dalam pemilu 2024. Bergabungnya Kaisang di PSI faktanya bukan sekedar sebagai kader biasa. Tak butuh waktu lama, 2 hari setelah bergabung, tepatnya 25 September, Kaisang resmi dilantik menjadi ketua umum PSI. Nama Kaisang sebagai putra presiden dipercaya dapat memperkuat suara PSI di Jawa Tengah. Bahkan Kaisang berpeluang besar untuk maju ke Pilkada Depok melawan kekuatan PKS yang selama ini mendominasi. Usai dilantik, Kaisang akan membawa PSI sowan ke Presiden dan partai-partai lain termasuk Perindo. Kemarin setelah ditetapkan sebagai ketum PSI, saya belum ada komunikasi lah. Mas Gibran, mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga ganggu lah intinya. Kalau dari Bapak cuma telepon, bagus, udah. Keputusan Kaisang bergabung dengan PSI menuai pro dan kontra. Lantas, apakah keputusan politikus berusia 28 tahun tersebut menyalahi aturan PDIP? Dalam satu partai yang sama. Sebelumnya, 3 kader PDIP dipecat karena melanggar aturan ini, yaitu ada Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku karena mendukung istrinya yang pindah ke PAN. Selanjutnya ada mantan Bupati Bangli, yaitu Imade Gianyar, yang juga dipecat karena mendukung adiknya yang merupakan kader Partai Golkar yang maju sebagai calon Bupati 2020. Lalu ada ex-Bupati Semarang, Munjirin, yang dipecat karena mendukung istrinya yang sudah diusung oleh koalisi lain. Namun lain halnya dengan Kaisang, karena ia sudah berumah tangga sendiri, ia diperbolehkan tapi dengan catatan. Kaisang pun santai menjawab bahwa di kartu keluarga, dirinya hanya berdua dengan sang istri Erina Gudono. PDIP pun memilih tidak mempersoalkan keputusan Kaisang. Kan saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Keterlibatan Kaisang dalam PSI juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan politik dalam keluarga Presiden Jokowi. Padahal sebelum Kaisang, 2 anggota keluarga Presiden Jokowi sebelumnya sudah terlebih dahulu terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PDIP, yaitu anak sulung dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wali kota Surakarta. Lalu ada menantu dari Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang menjadi wali kota Medan. Meski demikian, Joko Widodo telah merestui keputusan putra bungsunya tersebut. Lalu bagaimana dampak keputusan Kaisang ini, baik bagi dirinya sendiri, PSI, dan juga PDIP? Bergabungnya Mas Kaisang ke PSI tentu akan membawa efek elektoral. Karena berbeda pada saat misalnya Mas Kaisang memutuskan masuk ke politik pada saat Pak Presiden Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, tentu situasi psikologinya akan berbeda.
Berbeda antara Mas Kaisang sebagai anak presiden dengan Mas Kaisang sebagai anak mantan presiden. Nah, inilah momentum yang sangat mahal dan saya kira PSI sangat agresif dan berkepentingan untuk menjadikan Mas Kaisang sekali lagi bukan hanya sebagai vote getter, tetapi juga sebagai political brand PSI, karena kita kenal selama ini PSI adalah partai politik yang fokus dan menaruh perhatian ekstra terhadap kelompok Gen Z dan milenial. Positioning politik Mas Kaisang ketika bergabung ke PSI tentu kan punya target-target politik tertentu, entah jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya bisa saja Mas Kaisang dicalonkan menjadi calon wali kota ataupun bupati ataupun gubernur ke depan, atau bahkan di sirkulasi kepemimpinan nasional mendatang kan tentu capaian-capaian atau target-target politik itu tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana dampaknya terhadap PDIP? Kaisang dalam posisinya sebagai anak presiden tentu memiliki pengaruh yang luas, terutama di Jawa Tengah yang menjadi kandang atau basis pemilihnya Pak Jokowi kan. Nah, saya kira bukan hanya soal pendukungnya Mas Kaisang, tetapi harapan PSI adalah bagaimana pendukung Pak Jokowi ini bisa serta-merta memberikan preferensi politiknya kepada PSI. Soal bahwa irisan politik pemilihnya Pak Jokowi sama dengan PDIP, ya ini kan soal pertarungan di pileg nanti ke depan seperti apa. Statement elit-elit PDIP kan merasa tak perlu ada yang diperdebatkan ya. Saya kira kehilangan satu tidak masalah bagi PDIP karena akan bergabung yang figur-figur yang lain. Jadi saya kira tidak ada masalah krusial bagi PDIP soal Mas Kaisang kemudian berlabuh dan menentukan preferensi politiknya ke PSI kan tetap dihormati oleh PDIP. Jadi saya kira PDIP tidak akan banyak dirugikan secara elektoral. Nah, Kaisang ini digadang-gadang untuk maju di Pilkada Depok. Apakah ia memiliki peluang yang besar untuk menang? Tantangannya adalah bagaimana PSI atau Mas Kaisang ini bisa mengalahkan calon yang diusung terutama oleh PKS yang selama ini menguasai secara geopolitik terhadap kota Depok. Jadi saya kira kalau bicara peluangnya ya bisa menang bisa kalah tergantung bagaimana strategi Mas Kaisang. Tapi yang jelas tantangannya akan berlapis karena bagaimanapun Depok dikuasai dan menjadi kandang PKS selama ini. Politik memang dinamis, bahkan keluarga Jokowi yang kental dengan PDIP, faktanya bisa berlabuh ke partai lain. Karir Kaisang pun melesat secepat kilat sebagai ketua umum, meski baru terjun ke dunia politik. Saya Reza Nadia dan Rian Kaputra, serta juru kamera Raka Firdaus. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.